Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan dan Bimbingan Pernikah dalam Mencegah Perceraian di Kabupaten Barito Kuala. Latar belakang masalah. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan keputusan nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sebelum melaksanakan akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan atau di rumah mempelai, calon pengantin seharusnya mendapatkan penasihatan perkawinan atau bimbingan pranikah dari berbagai sumber. 1. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kecamatan. 2. Penghulu. 3. Penyuluh Agama Islam. 4. Bimbingan pranikah atau dari seksi Bimas Islam. Masalah yang dihadapi, peristiwa perceraian berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2018 sebanyak 474 pasang. Dari latar belakang masalah, peneliti melihat ada kesenjangan terjadi antara tujuan penasihatan perkawinan dan kegiatan bimbingan pranikah dihadapkan untuk membangun keluarga yang kokoh, bahagia, kekal sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan data peristiwa perceraian di Pengadilan Agama Marabahan. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian mendalam tentang efektivitas peran Badan Penasihatan dan Bimbingan Pernikah dalam mencegah perceraian di Kabupaten Barito Kuala. Di pembahasan hasil temuan. 1. Efektivitas peran Badan Penasihatan Perkawinan dan Bimbingan Pernikah dalam mencegah perceraian di Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana diketahui bahwa peran Badan Penasihatan Perkawinan dan Bimbingan Pernikah sangat penting sekali dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, unggul dan berkualitas. A. Pelaksana penasihatan perkawinan di KUA Kabupaten Barito Kuala. 1. Pelaksana. Semua 17 KUA kecamatan di Kabupaten Barito Kuala melaksanakan penasihatan perkawinan sebelum akad nikah. Bahkan ada 3 KUA kecamatan yang melaksanakan penasihatan perkawinan pasca nikah. Yang memberikan penasihatan adalah penghulu atau penyuluh agama Islam, bukan sebagai BP4 karena BP4 tidak berfungsi lagi atau pasif. 2. Penasihatan perkawinan. Metode yang dipakai dalam penasihatan perkawinan adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan praktek. Materi yang dipakai adalah membentuk keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri, dan fikih menakahat. 3. Pemahaman. Semua penasihat menyatakan paham atas nasihat yang diberikan. 4. Bukti penasihatan. Semua KUA kecamatan membuat berita acara penasihatan. Seharusnya surat keterangan penasihatan sebagaimana terlampir pada surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kegiatan bimbingan pranikah oleh seksi Bimas Islam pada tahun 2018. 1. Pelaksana kegiatan bimbingan pranikah diselenggarakan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kemenak Kabupaten Barito Kuala dengan SK kepanitiaan yang ditandatangani oleh Kepala Kemenak. Kegiatan diadakan sebanyak 5 KUA kecamatan dengan pendanaan bersumber dari Difak Seksi Bimas Islam. 2. Bimbingan pranikah. Metode yang dipakai dalam bimbingan pranikah adalah ceramah dan tanya jawab. Materi yang dipakai sebagaimana termuat dalam surat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 373 dengan 16 JPL. Akan tetapi semua materi dipakai. Tidak semua materi dipakai. Panitia mengganti materi post-test padahal materi tersebut sangat berguna untuk mengetahui serapan peserta terhadap materi dan bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Narasumber berasal dari unsur Kemenak Kabupaten Barito Kuala, MUI Kabupaten, dan Dinas Kesehatan. Peserta kegiatan bimbingan pranikah pada 5 KUA kecamatan berjumlah 135 pasang atau 270 orang.
atau 11,39% dari jumlah peristiwa pernikahan pada tahun 2018. 3. Pemahaman peserta dapat memahami yang diberikan narasumber. 4. Sertifikat. Dalam kegiatan bimbingan pranikah, panitia tidak memberikan sertifikat, padahal panitia seharusnya wajib memberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. C. Perbandingan data pernikahan dan perceraian. Jika dilihat data pernikahan dan perceraian pada tahun 2017, 2018, 2019 di Kabupaten Baritokwala ada mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan pernikahan dan perceraian. Padahal hal tersebut disebabkan karena adanya wabah COVID-19. Pada bulan Mei tahun 2020, Kementerian Agama RI menginstruksikan agar meniadakan proses ijab kabul sementara di KUA kecamatan, kecuali yang sudah diagendakan sejak lama, dan juga terjadi pengurangan pegawai yang bertugas di kantor untuk menghindari kerumunan. Begitu juga dengan di Pengadilan Agama Marbahan pada masa pandemi COVID-19 diberlakukan hal yang sama. Perbandingan data pernikahan dan data perceraian dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Jika dilihat data pada tahun 2017, 2018, dan 2019, pernikahan dan perceraian mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari persen perceraian pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah pada tahun tersebut dapat dikatakan efektif, kecuali pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan itu hanya 2,7%. Masih di bawah standar kenaikan nasional yang mengakomodir 3%. Masih dapat disimpulkan bahwa perceraian pada tahun 2020 tergolong rendah. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamarudin Amin dari Dirjen Bimas Islam. 2. Jika dilihat data tahun 2017 dan selisih antara tahun sesudahnya mengalami kenaikan 8,86%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 tergolong tinggi, baik mengacu pada standar Dirjen Bimas Islam 3% atau standar BPS Pusat 6,4%. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 justru turun. Berdasarkan pemaparan data tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah dapat dikatakan efektif. 2. Faktor yang mempengaruhi keefektifan peran Badan Penasihatan Perkawinan dan Bimbingan Pranikah dalam mencegah perceraian di Kabupaten Baritokwala. Merujuk pendapatnya Sarjono Sukanto, ada 5 faktor yang menjadi efektifnya hukum. 1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkannya. Dalam hal ini adalah pegawai KUA dan seksi Bimas Islam. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Didukung dengan sarana fasilitas kantor dengan anggaran DIPA yang memadai. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana masyarakat tersebut berlaku maupun diterapkan. Masyarakat Kabupaten Baritokwala mayoritas beragama Islam yang agamis yang patuh menjunjung tinggi syariat agama Islam. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang disandarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Baritokwala, sadar dan patuh terhadap hukum yang ada sehingga tercipta nilai-nilai perilaku masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah Kabupaten Baritokwala berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan perkawinan bagi calon pengantin berlangsung efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.